Mega proyek Meikarta digadang-gadang akan menjadi kota baru sekelas kota Manhattan di New York, Amerika Serikat dengan beragam fasilitasnya. Meikarta merupakan proyek besar berupa kota mandiri atau kota terencana yang dibangun oleh PT Lippo Karawaci Tbk melalui anak perusahaannya yang bernama PT Mahkota Sentosa Utama. Rupanya, pembangunan besar-besaran kota mandiri Meikarta di Bekasi ini sudah dirancang dan direncanakan oleh Lippo Group sejak tahun 2014. Namun, Meikarta Cikarang baru resmi diluncurkan pada 17 Agustus 2017 di Matchbox Cikarang, Kabupaten Bekasi. Proyek kota mandiri ini terletak di dekat Jalan Tol Jakarta Cikampek, tepatnya di Kota Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Meikarta merupakan mega proyek yang direncanakan akan dibuat kota mandiri baru dengan luas lahan mencapai 500 hektar dan nilai investasi mencapai 278 triliun rupiah. Kota Meikarta dirancang dengan konsep seperti New York City yang terkenal dengan dua sistem, yakni Grid System dan Center Park. Di kota Meikarta juga dibangun 7 pusat perbelanjaan mal dan komersial dengan total luas lahan 1,5 juta meter persegi. Terdapat juga pusat kesehatan dan rumah sakit internasional, pusat keuangan internasional, 10 hotel internasional bintang 5, dan juga perpustakaan nasional. Dalam pembangunannya, Meikarta akan melibatkan 15 subkontraktor dan rencananya pengembang akan membangun 100 gedung pencakar langit dan juga membangun 250.000 rumah dan unit apartemen. Dalam waktu 1 hari saja, sebanyak 16.800 unit apartemen habis dipesan oleh pembeli. Selain menawarkan janji untuk membangun fasilitas lengkap, ternyata ada upaya lain yang terus dilakukan oleh Lippo Group untuk meyakinkan orang membeli properti di lahan seluas 500 hektar yang digarapnya. Seperti dengan adanya Center Park seluas 105 hektar dan juga upaya penawaran akses transportasi yang lengkap. Meikarta Cikarang, Jawa Barat nampaknya mendapat keuntungan besar dari proyek infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah yang dibangun di sekitar kota baru ini. Infrastruktur ini awalnya untuk menghubungkan Bekasi dan kawasan industri sekitarnya dengan ibu kota. Namun, monorail, LRT, jalan tol layang, pelabuhan Patimban, bahkan Bandar Udara Internasional Kertajati pun menjadi keuntungan bagi Meikarta. Namun, di tengah gencarnya promosi keunggulan infrastruktur dan fasilitas Meikarta, ternyata izin proyek ini masih terkendala. Padahal, unit apartemen Meikarta sudah dipasarkan sejak 13 Mei 2017. Menurut pemerintah Provinsi Jawa Barat, proyek ini melanggar izin lingkungan, izin membangun, dan juga izin lokasi. Dan sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, Meikarta harus memiliki izin lingkungan, izin membangun, dan juga izin lokasi. Dari rencana pembangunan 500 hektar, izin baru diajukan untuk 150 hektar. Dan dari lahan seluas 150 hektar tersebut yang sudah sesuai dengan tata ruang baru sekitar 84 hektar, sehingga permohonan izin ini tidak dapat diproses. Sesuai Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang pengembangan metropolitan, pengembang Meikarta harus memiliki rekomendasi dari gubernur. Pemerintah harus bertindak tegas untuk memberhentikan mega proyek Meikarta, karena proyek seluas 2.200 hektar tersebut tidak tercantum dalam rencana detail tata ruang wilayah Kabupaten Bekasi dan juga rencana tata ruang wilayah Provinsi Jawa Barat dan juga rencana tata ruang wilayah nasional. Selain itu, proyek tersebut juga belum memiliki analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Padahal, kawasan Bekasi merupakan daerah resapan Sungai Citarum, sehingga pembukaan lahan besar-besaran berpotensi menimbulkan banjir dan krisis air tanah.
Selain bermasalah dalam hal perizinan, ternyata mega proyek Meikarta juga tersandung masalah lain, yakni dugaan suap. Dilansir dari CNN Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap Direktur Operasional Grup Lipo. Selain itu, KPK juga menangkap Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yassin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Bekasi, Kepala Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Bekasi, dan juga Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Mereka ditangkap karena dugaan kasus suap senilai 13 miliar dalam proses pengurusan sejumlah izin yang diperlukan dalam pembangunan fase pertama proyek Meikarta seluas 84,6 hektar. Untuk membangun sebuah kawasan hunian seperti Meikarta, memang banyak izin yang harus dipenuhi. Izin tersebut antara lain adalah prinsip lokasi, termasuk analisa mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, pemanfaatan penggunaan tanah, hingga izin mendirikan bangunan atau IMB. Setiap daerah biasanya memiliki ketentuan khusus terkait kriteria bangunan, misalnya ketentuan tinggi bangunan dan standar keamanan untuk mencegah kebakaran. Dalam beberapa kasus, pemerintah daerah bahkan belum mengatur ketentuan teknis tertentu untuk membangun suatu proyek properti. Hal ini membuka ruang untuk memberikan diskresi dari kepala daerah maupun instansi terkait. Pelaku usaha yang ingin perizinan proyek mereka bisa berjalan secepat mungkin, dan bahkan kalau perlu tidak mengurusnya, dan birokrasi tamak sering memanfaatkan celah tersebut untuk bermain. Oleh karenanya, diperlukan sebuah solusi agar permasalahan tersebut tidak kembali terulang. Salah satunya adalah dengan menciptakan sistem perizinan yang transparan dan dengan menerbitkan peraturan presiden yang berisi percepatan penyusunan rencana detail tata ruang dan zonasi daerah. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan bisnis hunian, semakin lama waktu yang dihabiskan, maka biaya yang dikeluarkan juga akan semakin besar. Peningkatan biaya bisa timbul akibat biaya pinjaman yang terus naik. Di sisi lain, pengembang juga sering terikat komitmen dan jadwal pembangunan dengan vendor material dan konsumen. Pun begitu dengan birokrasi yang memang tamak, karena ingin mendapatkan uang yang besar dengan cara haram, mereka sering memanfaatkan celah tersebut untuk mempermainkan pengusaha dan menawarkan suap. Dan setelah kedua poin solusi ini terwujud, maka pengembang juga harus selalu mematuhi semua ketentuan yang ada agar sinergitas dan transparansi antar birokrasi dan pengembang dapat terus tercapai.